Baiklah, perkenalkan nama saya Indasari Sitorus dari kelas 5 MIM dengan NIM 062140830488 dengan jurusan Manajemen Informatika. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dari UAS Keamanan Komputer. Adapun yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini ada Kali Linux dan Ubuntu. Pada Ubuntu-nya, saya akan melakukan penyerangan. Nah, sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu Snort pada Ubuntu. Kita masukkan passwordnya. Nah, pada terminalnya kita melakukan sudo apt install snort. Nah, kita akan menunggu proses instalasi pada Ubuntu-nya. Nah, sebelum proses instalasi Snort-nya selesai, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Snort. Snort itu adalah sistem deteksi instruksi atau IDS dan pencegah instruksi atau IPS. Nah, ini tuh berfokus untuk analisis pada lintas jaringan untuk mendeteksi tanda-tanda serangan aktivitas berbahaya. Setelah Snort-nya terinstall, seperti ini tampilan Snort yang sudah terinstall. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting pada bagian NAT-nya di VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox-nya, terus pada ini sebelum kita melakukan setting, kita close dulu sebentar ini. Nah, close. Terus jangan lupa di save the machine untuk yang semua kita kerjakan disimpan. Setelah proses save-nya selesai, kita lanjut pada VirtualBox-nya untuk men-setting bagian network-nya menjadi Internet Only Adapter. Nah, setelah itu di Ubuntu-nya jangan lupa di setting, klik setting. Nah, di bagian network ini adapter 1 kita ubah menjadi host only adapter. Klik OK. Dan juga pada Kali Linux-nya jangan lupa untuk melakukan settingnya juga sama seperti tadi di bagian network-nya. Adapter satunya kita buat ini host only adapter. Klik OK. Nah, setelah itu buka Ubuntu tadi dan Kali Linux-nya. Nah, kita tunggu sesaat untuk proses dengan IP. Nah, ini adalah tampilan alamat IP yang ada pada milik kita. Nah, di sini tuh untuk bagian alamat IP saya ada pada 192.168.56.105 untuk alamat IP yang ada pada laptop saya. Lanjut pada bagian kalinya kita juga harus melakukan pengecekan alamat IP. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Pada terminalnya kita lakukan pengecekan IP. Nah, untuk alamat IP pada Kali Linux saya itu ada di 192.168.56.101. Setelah melakukan pengecekan alamat IP-nya, selanjutnya kita akan melakukan snort pada Ubuntu kita. Kita melakukan snort-nya yang ini. Kita melakukan snort min a console min c pada Ubuntu-nya. Nah, untuk pada Kali Linux-nya kita lakukan untuk pengecekan yang tadi pada Wireshark-nya itu bisa kita cari di sini, tinggal ketikkan saja Wireshark. Nah, karena saya sudah membukanya, sudah menampilkannya, sebenarnya kita langsung aja double klik ETH kosong. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan dari Wireshark-nya. Nah, Wireshark itu sebenarnya alat analisis paket lalu lintas jaringan yang telah kita buat. Ini tuh untuk menangkap dan juga menganalisis data pada lintas jaringan secara real. Seperti yang tampil pada ini terdapat ada waktunya, source-nya ataupun destinasi, terus ada protokol dan length-nya itu adalah panjang paket yang terjadi. Seperti ini yang sedang berjalan itu paketnya ada 62, infonya router solicitation dengan protokol yang tadi ICMP6. Nah, selanjutnya yang sudah berjalan lagi proses itu DHCP untuk paket transmission-nya. Nah, ini adalah paket yang sudah kita lakukan, hopping min 1, min C1,
Nah, satu paket transmitnya sudah berhasil dan tidak ada paket yang loss. Nah, sedangkan untuk pada Ubuntu-nya tampilannya akan seperti ini. Nah, connecting packet processing ini adalah paket-paket yang sedang diproses dalam bentuk ping and map yang tadi yang kita buat untuk itu. Selanjutnya kita mapping 3 selanjutnya. Oke, dia sudah berjalan dengan alamat IP yang tadi. Nah, 3 paket sudah ditransmitnya dengan 3 paket receive-nya sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada paket yang loss. Sedangkan untuk tampilan dari Wireshark yang sudah kita buat itu, nah ini dia akan bertambah tadi itu sudah selesai di 19 ya untuk yang pertama mapping yang min C1 ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan mapping lagi selanjutnya itu sudah bertambah dengan alamat protokolnya itu di MDNS. Nah, MDNS itu adalah multi-call DNS. Di MDS ini tuh, nah ini multicast domain name system untuk menampilkan detail permintaan dan tanggapan layanan di protokol ini dengan panjang 105 dan kita akan perbesar agar menampilkan detailnya. Nah, ini adalah IP yang sudah saya buat dan dia masih berjalan terus. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bagian mapping 3 min S min float min V 192 pada alamat IP yang tadi. Nah, setelah itu lanjut pada bagian setelah kita melakukan mapping yang tadi akan keluar yang ini, PHP request, standard query. Nah, ini adalah bagian dari Wireshark yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, di sini protokolnya ada ARP, ICMP, ICMP v6, terus ada yang tadi multicast DNS, terus DHCP. Dan ini akan terus lanjut memproses dari yang kita lakukan penyerangan tadi. Ini adalah yang tadi kita masukkan dan penyerangannya. Ini adalah alamat IP yang kita serang 192.168.106 dengan destination-nya itu 224.00251. Dengan alamat protokolnya itu menunjukkan yang kita gunakan adalah dalam bentuk Wireshark-nya itu MDNS ya dengan panjang 87. Nah, seperti itu. S min float min V. Nah, kita tunggu dia akan loading. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagian dari yang H, ping, 3, min S, min float, min V. Di mana ini tuh S itu untuk menetapkan flag sign. Sedangkan V itu adalah mode verbose untuk menampilkan detail. Jadi min V itu adalah verbose untuk menampilkan detailnya. Karena kita harus menunggunya untuk dia akan menampilkan beberapa data, kita akan kembali ngecek bagian Wireshark-nya. Nah, ini adalah Wireshark-nya yang terus berjalan pada yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk menghentikannya, karena ini akan terus berjalan ya, ini di scene ya, yang tadi saya jelaskan scene-nya itu. Selanjutnya kita akan menghentikan prosesnya dengan Ctrl C. Bentar, agak nge-lapis. Ctrl C. Nah, sudah. Setelah itu kita lihat di sini ada 1.125.904 paket yang kita transmisikan.
Nah, setelah ini kita akan mengecek di sistemnya, bagian ini. Nah, ini dia. Ini adalah traffic yang sudah kita lakukan ya, tampilannya. Nah, untuk selanjutnya langkah terakhir itu kita buat ini hopping min 3, min s, min v, min uv, min float. Nah, pada range sorts pada alamat IP kita. Nah, kita tinggal kontrol C saja karena sudah banyak sekali paket yang sudah ditransmitnya. Nah, sekitar segini nah. Ada 1 juta lebih ya. Nah, untuk tampilan dari ini ya, wire stacknya itu seperti ini. Sedangkan untuk bagian paket yang di bawah sini itu sudah ada 685, 286 untuk paketnya. Nah, ini adalah alamat-alamat IP kita yang sudah kita lakukan ya. Ada yang memakai protokol TCP, bagian SYN yang tadi kita telah lakukan penyerangan. Nah, ini untuk bagian yang terakhir tadi, beda dengan yang ini bagian TCP, sedangkan di yang terakhir ini termasuk ada SSDP, MDNS, ARP, broadcast. Ini adalah bagian yang telah kita buat, sangat banyak. Sedangkan untuk tampilan pada Ubuntu-nya, pada sistem monitor, seperti ini. Nah, ini di tampilan pada sistem monitor kita. Mulai dari CPU, memori and swap-nya yang terus bergerak. Nah. Sebenarnya untuk bagian yang ini tuh, dia tuh bakalan bergerak terus, karena tadi aku udah langsung matiin ininya, aku stopin, makanya di bagian Ubuntu sistem monitor itu dia tuh nggak gerak. Nah, setelah aku ulang lagi, nah dia langsung ini, nah kecepatannya itu 600 KB. Terus untuk bagian ininya, total receive-nya 506 sekian, terus ada sending-nya, terus ada total send-nya juga. Nah, seperti itu. Namun dari kedua perbedaan dari ini receiving dan sending itu, kecepatan di bagian receiving itu lebih tinggi dibandingkan di bagian sending-nya. Seperti itu. Nah, sedangkan di sending-nya sekarang itu lagi proses tapi kecil, sedangkan untuk di receiving itu tetap masih stabil di 1,3 MB. Nah, untuk melanjutkan di bagian tali Linux-nya seperti yang tadi itu, ini bagian yang tadi. Nah, ya. Ini bagian wire shark-nya. Nah, dia masih berjalan seperti tadi, bahkan ini karena kita tambahi dia semakin banyak ya, lebih cepat lagi. Dan untuk bagian kodenya kita bisa langsung stop aja ya. Kita langsung kontrol lagi saja. Nah, sudah. Kita tambah 200 paket transmitnya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Sarsi terus mengucapkan terima kasih banyak.